Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Mulyanto selaku dosen pembimbing akuntansi biaya dan rekan-rekan semua yang saya sayangi. Di kesempatan ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang berjudul Departementalisasi Biaya Overhead Pabrik Metode Alokasi Langsung. Kami dari kelompok 8 terdiri dari 4 personil. Yang pertama ada rekan saya, Saudara Muhammad Samsul Ma'arif dengan NIM 2019-11129. Kemudian ada Saudara Fatah Abdul Majid dengan NIM 2019-11218. Yang ketiga ada Mas Arif Istiawan dengan NIM 2019-11285 dan saya sendiri Aris Arianto dengan NIM 2019-11292. Metode alokasi langsung. Metode dalam mengalokasikan biaya secara langsung dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi. BOP Departemen Pembantu diasumsikan hanya dinikmati oleh Departemen Produksi saja. Dalam slide terdapat gambar bahwa Departemen Pembantu A dinikmati oleh Departemen Produksi 1 dan Departemen Produksi 2. Kemudian Departemen Pembantu B dinikmati oleh Departemen Produksi 1 dan Departemen Produksi 2. Perhitungan tarif pembebanan BOP. Tarif pembebanan BOP dihitung dengan cara membagi total BOP Departemen Produksi setelah menerima alokasi BOP dari Departemen Pembantu dengan dasar pembebanan yang digunakan. Metode alokasi langsung. Di sini terdapat contoh, kita perhatikan PT Karimata mempunyai 2 departemen produksi yaitu Departemen 1 dan Departemen 2 dan Departemen Pembantu A dan B. Anggaran BOP untuk periode waktu tertentu adalah sebagai berikut yang terdapat dalam slide. Departemen 1 jumlah anggaran BOP-nya 60.000. Departemen 2 80.000. Departemen A 50.000 dan Departemen B 40.000. Taksiran jasa Departemen Pembantu yang dinikmati oleh Departemen Produksi. Departemen Pembantu A Departemen 1 60% dan Departemen 2 40%. Departemen Pembantu B Departemen 1 75% dan Departemen 2 25%. Di sini ditanyakan poin A, hitung BOP Departemen Produksi setelah mendapat alokasi dari Departemen Pembantu. Yang B, hitung tarif BOP per unit jika dasar pembebanan yang dipakai Departemen 1 adalah jam mesin dengan jumlah yang dianggarkan 10.000 jam mesin. Departemen 2 menggunakan dasar pembebanan unit produksi. Jumlah yang dianggarkan 20.000 unit. Ya, slide berikutnya kita jawab metode alokasi langsung. Keterangan yang pertama, BOP sebelum alokasi Departemen Produksi 1 60.000, Departemen Produksi 2 80.000, Departemen Pembantu A 50.000 dan Departemen Pembantu B 40.000. Keterangan yang kedua, alokasi BOP Departemen A. Departemen Produksi 1 30.000, Departemen Produksi 2 20.000, Departemen Pembantu A 50.000 dan Departemen B tidak ada. Keterangan yang ketiga, alokasi BOP Departemen B. Ya. Departemen Produksi 1 30.000, Departemen Produksi 2 10.000, Departemen Pembantu A tidak ada dan Departemen Pembantu B 40.000. Kemudian keterangan yang keempat, BOP setelah alokasi Departemen Produksi 1 120.000, Departemen Produksi 2 110.000, Departemen Pembantu A 0 dan Departemen Pembantu B 0. Jadi tarif BOP Departemen 1 sama dengan 120.000 dibagi 10.000 sama dengan 12 per jam. Kemudian tarif BOP Departemen 2 sama dengan 110.000 dibagi 20.000 sama dengan 5,5 per unit.
Demikian dari kelompok 8 mengenai pembahasan departementalisasi biaya overhead pabrik metode alokasi langsung. Dari penjelasan kami, silakan kalau ada yang mau dipertanyakan atau ada tambahan, kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Arif Istiawan, NIM 2019-11285. Ingin bertanya kepada pemateri, apa kelemahan dari penghitungan BOP dengan metode langsung ini dibandingkan dengan menggunakan metode-metode lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Arif Istiawan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan saudara. Kekurangan dari metode langsung yang pertama, biaya departemen jasa didistribusikan hanya ke departemen produksi saja. Kemudian yang kedua, metode ini mengabaikan dan tidak membebankan biaya apapun ke jasa yang diberikan oleh suatu departemen jasa ke departemen jasa lain. Kemudian kelemahan yang ketiga atau kekurangan yang ketiga, metode langsung dapat dibenarkan untuk perhitungan biaya produk jika hasil akhirnya tidak jauh berbeda dengan hasil dari metode distribusi lainnya. Ya, demikian beberapa kekurangan dari metode langsung. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Fat Abdul Majid, NIM 2019-112-18. Saya ingin bertanya kepada Saudara Aris, apa sih kelebihan dari metode alokasi langsung yang Saudara jelaskan tadi? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Fata yang sudah mengajukan pertanyaannya dan saya akan mencoba menjawab. Kelebihan dari menggunakan metode langsung ini yang pertama, tepat dipakai pada perusahaan di mana jasa departemen pembantu hanya dinikmati oleh departemen produksi saja. Kemudian kelebihan yang kedua, departemen pembantu hanya bertanggung jawab atas biaya yang terjadi dan dapat dikendalikan di departemennya. Nah, itu beberapa kelebihan kalau kita menggunakan metode langsung. Demikian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Ma'arif, NIM 2019-11129. Ingin bertanya kepada pemateri sebagai berikut. Mengapa pada metode alokasi ini merupakan metode yang paling sering digunakan daripada metode-metode yang lainnya? Terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Samsul Ma'arif atas pertanyaannya dan saya akan menjawab pertanyaan saudara. Tadi pertanyaannya, mengapa metode alokasi langsung itu sering digunakan daripada metode-metode lainnya? Karena dalam metode ini biaya-biaya yang terjadi di departemen jasa dialokasikan secara langsung ke departemen operasi tanpa memperhatikan jasa yang diberikan ke departemen jasa lainnya. Dengan kata lain, metode ini tidak mempertimbangkan hubungan timbal balik jasa yang diberikan di antara departemen jasa yang lainnya. Seperti itu kurang lebihnya mengapa metode ini sering digunakan. Terima kasih. Demikian materi dari kelompok 8 mengenai departementalisasi biaya overhead pabrik metode alokasi langsung yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga materi yang kami sampaikan memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.